Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bertemu kembali di majelis ini. Dan pada malam ini kita akan membicarakan tentang satu penyakit virus yang tidak kalah ganasnya dengan virus yang telah kita bicarakan pada pekan yang lalu. Pekan yang lalu kita membicarakan virus yang bernama futur, ya, bagaimana futur itu menyerang seseorang. Apa itu futur? Yaitu kelesuan iman, membuat seseorang keluar dari ketaatan, bahkan yang lebih parah lagi bisa menyebabkan seseorang keluar dari keimanan. Nah, pada malam ini kita akan membicarakan virus yang lain yang juga tidak kalah berbahayanya dengan virus futur, yaitu virus hulu. Apa? Hulu. Kemarin kita bicara virus futur. Sekarang kita membicarakan virus yang namanya hulu, yaitu berlebih-lebihan dan melampaui batas di dalam ad-din. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan agamanya kepada umat manusia sebagai petunjuk bagi mereka di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang mengikuti petunjuk itu pasti akan selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Siapa saja yang keluar dari petunjuk itu, maka dia akan binasa, dia akan celaka di dunia sebelum di akhirat. Dan salah satu penyebab seseorang keluar dari petunjuk Allah dan Rasulnya adalah sikap ghulu. Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kita, telah memerintahkan kita di dalam Al-Quran untuk bersikap tengah. Dan Allah jadikan agamanya pertengahan dalam segala hal. Islam pertengahan antara Yahudi dan Nasrani di dalam hal menyikapi Isa bin Maryam. Yahudi mengatakan Isa adalah anak hasil perzinahan, sementara Nasrani mengatakan Isa itu putra Allah. Kaum muslimin pertengahan antara keduanya. Kaum muslim mengatakan Isa adalah hamba Allah. Ini bantahan kepada orang-orang Nasrani yang menuhankan Isa bin Maryam. Dan kaum muslimin mengatakan, Islam mengatakan Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah. Bantahan kepada orang-orang Yahudi. Beliau adalah salah seorang hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Demikian pula Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu pertengahan di antara firqah bid'ah lainnya, firqah bid'ah yang ada.
Ahlus sunnah di dalam bab asma wa sifat, pertengahan antara kaum musyabbihah dan mumatsilah yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, dengan kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah yang mengingkari semua sifat Allah atau sebahagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah wal jamaah pertengahan antara al-khawarij dan murji'ah di dalam bab al-iman. Khawarij yang mengatakan para pelaku dosa besar di kalangan umat ini kafir, keluar dari Islam, yang mengatakan iman itu tidak bercabang-cabang, tidak naik dan tidak turun. Dengan kaum murji'ah yang mengatakan bahwa iman itu sederajat, iman itu satu derajat, satu tingkatan. Mereka mengatakan iman Abu Bakar sama dengan iman kita. Bahkan mereka mengatakan iman iblis sama dengan iman Abu Bakar dan Umar. Bahkan mereka mengatakan bahwa Fir'aun juga beriman. Ini kaum murji'ah. Ahlus sunnah wal jamaah pertengahan antara keduanya. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan al-iman qaulun wa amalun yazid wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Itu qaul ahlus sunnah wal jamaah. Qaul ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah pertengahan di dalam bab takdir antara al-qadariyah yang menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui, baru mengetahui kejadian atau peristiwa setelah itu terjadi. Dan antara kaum Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia tidak punya pilihan dan kehendak. Ahlus sunnah wal jamaah pertengahan antara keduanya. Demikianlah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan engkau, kalian, wahai umat Muhammad, sebagai umat yang pertengahan. Allah jadikan kaum muslimin pertengahan antara din-din yang ada ataupun agama-agama yang ada lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ahlus sunnah wal jamaah pertengahan di antara firqah-firqah yang ada. Dan menjaga sikap supaya tetap di tengah, menjaga agar kita tetap berada di tengah, tidak jatuh di dalam sikap ghulu, berlebih-lebihan, dan sikap taksir, yaitu mengabaikan dan meremehkan. Inilah satu perkara yang berat. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka dari itu kita harus mengetahui fenomena hulu ini di dalam agama. Karena banyak ikhwani fid din kelompok-kelompok yang binasa akibat sikap hulu mereka. Sebut saja khawarij, ya, yang berpangkal dari pengkafiran para pelaku dosa besar, mengkafirkan orang-orang yang tidak sependapat dan sepaham dengan mereka di dalam mengkafirkan para pelaku dosa besar, berujung kepada mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Maka terjadilah apa yang terjadi. Mereka menghalalkan harta kaum muslimin, bahkan mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Salah satu sebab mereka jatuh kepada sikap seperti ini adalah karena virus hulu tadi. Maka kita harus memperhatikan diri kita. Kita harus memeriksa diri kita, apakah saya terkena virus hulu atau tidak. Maka dari itu pada malam ini kita akan membicarakan tentang sikap hulu ini. Sikap hulu melampaui batas dalam agama. Ini adalah sikap yang tercela dan dilarang oleh syariat, dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sikap ini tidak akan mendatangkan kebaikan sedikit pun bagi pelakunya, walaupun pelakunya seolah-olah dia mendapatkan kebaikan dan keutamaan yang lebih daripada yang lain. Coba tanya orang-orang yang jatuh pada sikap ataupun perbuatan-perbuatan yang melewati batas. Misalnya kepada kaum khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan pemberontakan kepada penguasa yang sah. Mereka menganggap mereka berada pada titik keimanan yang paling tinggi. Mereka merasa mereka berada di dalam suatu ketaatan yang paling baik. Mereka merasa mereka telah berbuat sesuatu yang lebih baik daripada yang lain.
Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya tentang mereka ini. Terlebih lagi di ikhwani fillah azanillahu jami'an dalam urusan agama. Ya, dalam urusan-urusan yang lain, sikap berlebih-lebihan ini juga tidak terpuji. Dalam segala urusan. Ya, misalnya di dalam urusan makan, kalau kita berlebih-lebihan makan, overdosis bagaimana? Apakah bagus untuk kesehatan? Tidak bagus juga. Walaupun makan itu dibutuhkan. Kalau kita berlebihan di dalam olahraga juga tidak bagus juga. Jadi berlebih-lebihan dalam segala urusan itu jelek. Ya, tidak membuahkan hasil yang baik. Terlebih lagi dalam urusan agama. Terlebih lagi dalam urusan agama, din. Banyak sekali dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang memperingatkan dan mengharamkan ghulu dan sikap melewati batas di dalam agama. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 77. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil." Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan, yaitu melewati batas dengan cara yang tidak benar dalam urusan agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya, yaitu sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan dari manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang ahli kitab untuk berlebih-lebihan di dalam agama. Demikian juga larangan ini tertuju kepada umat ini, karena kita dilarang bertasyabbuh, yaitu meniru dan melatahi ahli kitab. Rasulullah telah memperingatkan, "Latattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in." Sungguh kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Artinya semakin lama semakin banyak, sedikit demi sedikit semakin banyak perkara-perkara agama mereka yang kamu ikuti dan kamu turuti. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Hingga kalaulah mereka masuk ke dalam lubang biawak, maka kamu juga ikut masuk. Ketika ditanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Al-Yahud wan Nasara. Yahudi dan Nasrani, yaitu ahli kitab. Dan salah satu sikap yang tidak patut kita tiru dari mereka adalah sikap berlebih-lebihan di dalam urusan agama. Allah Subhanahu wa taala telah melarang mereka, la taghlu fi dinikum ghairal haq. Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam urusan agamamu secara tidak benar, dengan cara yang tidak benar. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melewati batas dalam urusan agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Janganlah kamu berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu yang benar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang mereka sekali lagi dari sikap berlebih-lebihan mereka di dalam urusan agama, dan sikap mereka yang suka berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dengan cara yang tidak benar. Seperti mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Allah balas ucapan mereka dengan mengatakan bal ghullat aydihim walu'inu bima qalu. Bahkan tangan mereka lah yang terbelenggu, dan mereka akan dilaknat karena ucapan mereka itu, karena keyakinan mereka itu. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi sikap ini adalah sikap yang dilarang, yaitu sikap ghulu di dalam agama. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku pada pagi hari di Jumratul Aqabah. Ketika itu beliau berada di atas kendaraan beliau. Beliau berkata, ambillah beberapa buah batu untukku. Maka aku pun mengambil 7 buah batu untuk beliau.
yang akan digunakan untuk melontar jamrah. Kemudian beliau berkata, amtalu haula'i farmu, lemparlah dengan batu seperti ini, kata beliau. Ya, batu yang sebesar, ya kita katakan tai kambing, ya, sebesar biji kecil, biji kacang yang kecil. Nah demikian. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma qala, ayuhan nas, iyyakum wal ghulu fid din, fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din." Kemudian setelah itu beliau berkata, "Wahai sekalian manusia, hindarilah dan jauhilah sikap ghulu, berlebih-lebihan dan melewati batas dalam agama. Sesungguhnya perkara yang telah membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap ghulu mereka di dalam agama." Ya, ini dalam konteks melontar jamrah. Nabi SAW langsung memberikan contoh secara praktikal kepada manusia. Beliau menyuruh Abdullah bin Abbas untuk mengambil batu yang layak untuk dijadikan sebagai alat melontar, yaitu sebesar biji kacang. Jangan berlebih-lebihan. Kalau kita lihat sekarang ini, kalau kita pergi haji, melihat orang yang melontar jumrah, itu macam-macam itu, besar kurang besar. Bahkan ada yang melemparkan payungnya, sandalnya, sepatunya, apapun dilempar di situ. Nah, inilah salah satu sikap ghulu yang dilarang oleh Nabi. Nabi SAW melarang ini lebih dari 15 abad yang lalu. Sampai sekarang masih banyak orang-orang yang melanggarnya. Sampai sekarang, padahal zaman sudah canggih, manusia sudah semakin maju, ya kan? Ya, sudah banyak dibuat di situ maklumat dan pengumuman, ya, pemberitahuan. Jangan melempar begini, benda-benda yang ini. Tapi masih saja banyak manusia yang bersifat ghulu, bersikap ghulu di dalam agama mereka. Nah, ini di dalam bab melontar jamrah. Padahal yang dilontar itu kan, ya kalau orang-orang bilang ini yang dilontar setan. Ya mungkin orang berlogika, wah setan enggak mengapa lah dilempar pakai batu sebesar ini. Tidak, Nabi mengatakan la taghlu fi dinikum. Ya ayuhan nas iyyakum wal ghulu fid din. Wahai manusia, setelah Nabi memberikan contoh, nah ini batu yang dipakai untuk melontar itu sebesar ini, sebesar biji kacang. Ya, maka Nabi mengatakan setelah itu, wahai manusia, iyyakum wal ghulu fid din. Hindarilah sikap ghulu, berlebih-lebihan di dalam urusan agama kamu. Karena mengapa? Karena inilah sikap yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Yahudi dan Nasrani binasa karena sikap berlebih-lebihan mereka di dalam urusan agama mereka. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani dan juga disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Ikhwani fillah azanillahu jami'an. Jadi ghulu dalam agama itu adalah sikap dan perbuatan yang berlebih-lebihan, melewati batas apa yang telah dikehendaki oleh syariat, melewati batasan-batasan yang rambu-rambu yang telah diberikan oleh syariat, baik berupa keyakinan maupun ucapan maupun perbuatan. Keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Ya, ucapan ya, contohnya misalnya seorang yang mengatakan di hadapan Nabi, Masya Allah wa syi'ta, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau jadikan aku sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Qul masya Allah wahda, katakanlah hanya dengan kehendak Allah semata. Ya, jadi inilah bentuk berlebih-lebihan di dalam hal ucapan. Sanjungan yang berlebih-lebihan ini juga termasuk bab ghulu di dalam perkataan. Ya, bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala ini juga termasuk salah satu bentuk ghulu di dalam ucapan. Demikian dengan itu. Maka dari itu Nabi tidak menyukai orang-orang yang gemar mengumbar pujian. Bahkan Nabi memerintahkan orang yang gemar mengumbar pujian itu untuk melempar wajahnya dengan tanah. Dan Nabi mengumpamakannya seperti suatu penyembelihan.
Orang yang menyanjung saudaranya berlebih-lebihan, hakikatnya dia telah menyembelih saudaranya itu, yaitu dia telah menjerumuskan saudaranya itu dan telah mencampakkan dirinya kepada kehinaan. Ada beberapa istilah untuk sikap berlebih-lebihan dalam agama yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya adalah at-tanattu. Ini istilah, ya. Untuk hulu ini ada beberapa istilah yang lain yang maknanya sama, yaitu berlebih-lebihan di dalam hal agama. Yang pertama adalah at-tanattu. At-tanattu yaitu sikap yang bersangatan tak karuan. Ya, ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah, celakalah orang-orang yang bersangat-sangatan. Beliau mengucapkannya sampai 3 kali. Ya, jadi ini adalah, ya, dalam bahasa Arab ini adalah khabar bimakna insya. Khabar, Nabi memberikan khabar, berita. Binasalah orang-orang yang bersangat-sangatan. Mutanatti'un adalah orang yang bersangat-sangatan, orang yang berlebih-lebihan di dalam urusan mereka. Namun maksudnya, maknanya adalah insya, yaitu larangan. Larangan dari sikap tanattu. Larangan dari sikap tanattu. Ini di dalam bahasa Arab namanya al-khabar bimakna insya. Khabar redaksinya, akan tetapi maknanya adalah insya, yaitu larangan. Istilah yang kedua adalah tasyaddud. Ya, mutasyaddid, tasyaddud, yaitu memberat-beratkan diri. Nah, ini diambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusyaddidu ala anfusikum fayusaddidullah alaikum. La tusyaddidu ala anfusikum fayusaddidullahu alaikum. Fa inna qauman shaddadu ala anfusihim fashaddadallahu alaihim. Fatilka baqayahum fi sawami' wad diyar wa rahbaniyatin ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Nabi mengatakan, la tusaddidu, janganlah kamu memberat-beratkan dirimu sendiri. La tusaddidu ala anfusikum, janganlah kamu memberat-beratkan dirimu sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariat yang hanifiyatis samha. Ya, di dalam hadis Nabi menyebut syariat yang beliau bawa sebagai syariat yang hanif dan samha. Hanif yaitu yang mengajak manusia kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya dan menjauh dari syirik. Dan samha, mudah sesuai dengan fitrah. Ya, mudah dan sesuai dengan fitrah. Maka la tusaddidu ala anfusikum, janganlah kamu memberat-beratkan dirimu sendiri. Fayusaddidullahu alaikum, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberatkan dirimu sendiri. Ya, akan memberatkan dirimu sendiri. Sesungguhnya satu kaum telah memberatkan diri mereka sendiri, lalu Allah Subhanahu wa taala memberatkan mereka. Coba lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatilka baqayahum. Coba lihat sisa-sisa mereka masih dapat kamu saksikan. Di mana? Dalam biara-biara dan rumah-rumah peribadatan. Mereka mengada-ngadakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya atas mereka. Itu orang-orang Nasrani yang menjalani hidup kependitaan, menjadi rahib, ya, menjadi rahib, menjadi biarawan dan biarawati, tidak menikah. Mereka memberat-beratkan diri mereka dengan mengharamkan, ya, atas diri mereka apa-apa yang Allah halalkan bagi mereka. Yang Allah halalkan bagi mereka, di antaranya adalah menikah. Mereka mengebiri diri, ya, mereka mengebiri diri mereka. Mereka menjauhi sesuatu yang menjadi fitrah bagi manusia dan Allah halalkan bagi mereka. Lalu bagaimana jadinya? Mereka, ya, jatuh ke dalam jurang dosa yang lebih hina lagi. Ya, banyak sampai sekarang ini banyak ditemukan kasus-kasus
bayi-bayi yang dikuburkan di bawah biara-biara mereka, di bawah rumah-rumah peribadatan mereka. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kehinaan atas mereka. Janganlah kamu memberat-beratkan diri kamu sendiri hingga Allah Subhanahu wa taala akan memberatkan kamu. Allah Subhanahu wa taala akan membuat kamu berat di dalam melaksanakan. Mereka mengadakan rohbaniyah, hidup kependettaan, yang itu adalah ibtada'uha. Ibtada'uha artinya yang mereka ada-adakan, bid'ah yang mereka ada-adakan. Jadi bid'ah itu salah satu sifatnya adalah memberatkan diri. Itu sifat dari bid'ah, yaitu membuat berat pelakunya. Kalau kita lihat sekarang ini orang-orang yang berbuat bid'ah menjadi berat bagi mereka agama ini. Yang mana Islam telah datang dengan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariatnya untuk membuat hidup manusia menjadi mudah. Tapi ketika mereka berpaling dari syariat Islam, dari sunnah, dan mereka lebih memilih bid'ah, hidup mereka menjadi susah dan sempit. Coba lihat orang-orang yang mengikuti bid'ah, bagaimana sempitnya hidup mereka. Untuk menikah saja itu harus tanya ke dukun, tanya kepada orang pintar. Hari apa yang baik, tanggal baik, hari baik, bulan baik. Hingga harus menunggu berbulan-bulan. Menunggu berbulan-bulan, akhirnya terjadilah apa yang tidak diinginkan, yaitu hamil di luar nikah. Coba lihat bagaimana hinanya manusia apabila berpaling dari syariat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang keluar dari peringatanku, yaitu dari Quran dan Sunnah, maka baginya kehidupan yang sempit. Memberat-beratkan diri di dalam urusan agama hanya membuat kita rugi dan celaka. Nah, salah satu istilah yang dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah at-tasyaddud. Untuk hulu ini adalah istilah tasyaddud. Demikian pula di dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inna dina yusrun wa la yushadad dina ahadun illa ghalaba. Sesungguhnya agama ini sangatlah mudah. Karena agama Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridukum bikumul usr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesulitan bagi kamu. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani satu jiwa melainkan menurut kadar kemampuannya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesulitan bagi kamu di dalam agama ini. Yuridullahu ayyukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi kamu dan sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariat yang sesuai dengan fitrah manusia. Siapa saja yang bersikap berlebih-lebihan di dalam agama ini atau memberat-beratkan diri mereka di dalam agama ini, wala yushadda dina ahadun illa ghalaba. Dan tidak ada seorang yang mencoba berupaya untuk mempersulit diri dalam agama ini, melainkan ia pasti akan kalah. Artinya apa? Artinya dia tidak akan bisa mempertahankan amalnya. Dia tidak akan bisa mempertahankan keistiqomahannya. Bahkan dia mungkin jatuh ke dalam sikap taksir, atau dia akan meninggalkan ibadah itu sama sekali. Rahimani wa rahimakumullah. Dan istilah lain yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah al-i'tida. Al-i'tida ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, akan tetapi janganlah kamu melewati batas, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melewati batas. Al-mu'tadin, al-mu'tadin, tidak. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan hukum Allah dan janganlah kamu melewatinya. Jadi tidak itu adalah melewati batas ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala. Melewati batas-batas ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala itu namanya i'tida.
Kemudian istilah lain yang digunakan juga oleh Allah dan Rasulnya untuk ghulu ini adalah at-takalluf. At-takalluf artinya memaksa-maksa diri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Shad ayat 86, "Qul ma as'alukum 'alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin." Katakanlah hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun padamu dari dakwahku ini, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang suka memaksa-maksakan diri, mengada-ngada, memaksa-maksa diri. Nah, di dalam riwayat dari Umar bin Khattab, beliau berkata, kami dilarang dari sikap takalluf. Nuhina anit takalluf. Nuhina anit takalluf. Kami dilarang dari sikap takalluf, yaitu memaksa-maksa diri. Memaksa-maksa diri. Jadi perkataan Umar kami dilarang, artinya ini adalah larangan dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Karena kalau sahabat mengatakan kami dilarang, maka zahirnya ini hukumnya marfu, walaupun lafalnya ini, redaksinya ini adalah mauquf dari Umar. Akan tapi hukumnya marfu, karena tidak ada yang melarang dan menyuruh sahabat melainkan Rasulullah SAW. Itulah dia beberapa istilah-istilah lain untuk ghulu, ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana sikap ghulu ini bisa menjangkiti seseorang? Apa sebab-sebabnya? Sebagaimana kemarin kita membahas tentang sebab-sebab futur ya. Nah, sekarang apa sebab-sebab munculnya sikap ghulu ini? Banyak sekali sebab yang memunculkan sikap ghulu ini. Di antaranya adalah ikhwani fillah azanillahu jami'an, yang pertama, kebodohan dalam agama. Al-jahlu fiddin. Kebodohan dalam agama. Ini meliputi kebodohan terhadap tujuan inti syariat, maqasidus syariah. Dia tidak mengerti tujuan inti syariat Islam dan kaedah-kaedahnya, serta kebodohan dalam memahami nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagian orang ada yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu secara tekstual, tanpa mengerti tujuan inti syariat tersebut atau hukum tersebut. Sehingga kita lihat sebagian pemuda yang memiliki semangat atau gairah yang menggebu-gebu, akan tetapi masih dangkal pemahaman dan ilmunya, terjebak dalam sikap ghulu ini. Seperti misalnya pada orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, coba lihat. Rasulullah SAW mengatakan, takhiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim. Kamu merasa rendah bila kamu bandingkan salat kamu dibandingkan salat mereka. Kamu siapa? Sahabat. Puasa kamu dibandingkan puasa mereka. Wa yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Tidak melewati kerongkongan mereka. Tidak masuk ke dalam hati mereka. Artinya tidak memahaminya. Al-jahlu fiddin, jahil tentang ad-din. Jahil tentang ad-din. Coba lihat orang-orang Khawarij, bagaimana mereka punya gairah dan semangat yang sangat menggebu-gebu di dalam ad-din ini, cuma tanpa apa? Tanpa ilmu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Bahkan mereka menimpakan bala yang besar atas umat ini. Terbunuhnya salah satu di antara Khulafaur Rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib, adalah karena kejahilan mereka. Salah seorang di antara mereka, Abdurrahman bin Muljam, yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Coba lihat bagaimana Abdurrahman bin Muljam ini ketika akan dihukum, hendak dipotong lidahnya, dia nangis. Dikatakan, kenapa kamu nangis? Karena saya sedih, tidak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, ikhwani fillah azanillahu jami'an. Dia tidak menyesali perbuatannya membunuh seorang muslim, bahkan seorang sahabat yang mulia, tapi dia menangis karena tidak dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak mengerti mana yang utama, mana yang kurang utama, mana dosa yang besar dan mana yang kecil. Tidak ada ukuran bagi mereka.
Nah, kejahilan di dalam agama inilah yang menyebabkan seorang itu jatuh ke dalam sikap al-ghulu fiddin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi mengatakan tentang khawarij ini, ya, yaqra'una al-Qur'an wa la yujawiju hanazirahum. Mereka membaca Al-Qur'an, bukan mereka tidak baca Al-Qur'an. Bahkan mereka membaca Al-Qur'an setiap saat, siang dan malam tanpa putus. Ya, jadi kalau kita lihat ibadahnya orang khawarij ini luar biasa. Ya, ibadahnya orang Khawarij ini luar biasa. Ya, hingga sahabat saja merasa ibadah mereka bukan apa-apa dibandingkan ibadah mereka. Akan tapi apa? Yang merukuna minad din kama yamruqus saham minar ramiyah. Ya, mereka telah keluar dari din ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Jadi itu penyebab pertama, yaitu jahl fiddin. Ya, jahil tentang agama. Penyebab kedua adalah taklid, ikut-ikutan, latah. Dan taklid ini hakikatnya adalah kebodohan. Termasuk diantaranya adalah mengikuti secara membabi buta adat istiadat manusia yang bertentangan dengan syariat Islam, serta mengikuti tokoh-tokoh adat istiadat yang menyesatkan. Ya, kalau kita lihat sekarang ini sikap ghulu ya di tengah-tengah masyarakat itu disebabkan mereka mengikuti saja, taklid buta saja kepada ucapan pembesar-pembesar dan tokoh-tokoh mereka. Ya, tokoh-tokoh dan pembesar-pembesar mereka mengatakan, wah, jangan dengarkan itu Wahabi, sesat dan menyesatkan. Ikut saja mereka. Bahkan mereka menunjukkan militansi mereka yang luar biasa, memusuhi ya dakwah tauhid. Mereka yang mereka sebut dan mereka cap sebagai dakwah Wahabiyah. Ya, berlebih-lebihan. Ya, bahkan ya di satu negeri ada yang mengatakan, dan ini sudah terjadi dan benar-benar terjadi, membunuh satu orang Wahabi itu lebih baik daripada membunuh 10 orang komunis. Coba lihat. Ya, dan itu sudah mereka lakukan. Mereka kejar-kejar orang-orang Wahabi. Ya. Di satu tempat, dan ini nyata. Ya, mereka kejar-kejar orang Wahabi dan mereka tangkapi orang-orang yang mereka anggap ini orang-orang Wahabi. Ya, lalu mereka bunuh. Mereka tinggalkan orang-orang komunis. Kenapa? Karena dalam pandangan mereka membunuh satu orang Wahabi ini ya lebih utama di sisi Allah, ini menurut pandangan mereka, daripada membunuh 10 orang komunis. Nah, mengapa mereka sampai kepada sikap yang berlebih-lebihan seperti ini? Karena taklid kepada apa? Kepada pembesar-pembesar dan tokoh-tokoh mereka yang mengatakan seperti itu tanpa mau belajar. Dan oleh karena itu kita katakan taklid itu hakikatnya adalah kebodohan. Ya, kebanyakan dari sikap ghulu dalam agama yang beredar di tengah-tengah masyarakat ini berpangkal dari sebab ini, yaitu taklid buta. Kalau kita misalnya menjelaskan secara ilmiah tentang hukum maulid dan Isra Mi'raj, maka dengan serta-merta kita akan dimusuhi, akan dijuluki macam-macam. Ya, akan dijuluki, ya jelas itu pasti dikatakan wah itu Wahabi itu alirannya. Ya. Dimusuhi, ya dikucilkan dan lain sebagainya. Coba lihat sikap ya sebahagian masyarakat yang awam yang begitu berlebih-lebihan terhadap sesuatu yang dia anggap sesat ini. Ya, dari mana sikap-sikap ini muncul? Sikap yang berlebih-lebihan ini muncul karena taklid buta tadi. Ya, karena taklid buta kepada apa? Kepada ya tokoh-tokoh mereka ataupun kepada pembesar-pembesar mereka. Jadi sebab yang kedua adalah taklid. Jadi jauhilah taklid. Ya. Kalau kita lihat banyak sekali orang-orang yang jatuh kepada sikap yang berlebih-lebihan itu disebabkan karena taklid buta ya mereka kepada ya pembesar-pembesar mereka. Kemudian yang ketiga, di antara sebab jatuhnya seorang kepada sikap ghulu adalah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Timbangan hawa nafsu ini adalah akal dan perasaan. Ya, sementara akal dan perasaan tanpa bimbingan wahyu akan bersifat liar dan keluar dari batasan-batasan syariat. Kalau kita ikuti akal pikiran, ya di dalam meyakini ya agama kita ini, misalnya di dalam meyakini asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia akan mengeluarkan kita dari batasan yang hak. Ya, seperti orang-orang sufi yang akhirnya apa? Yang akhirnya mereka menuhankan manusia. Ya, menuhankan manusia dan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menitis pada diri manusia.
yang membersihkan jiwa mereka. Bahkan ya, sebahagian dari mereka mengatakan bahwa semua yang ada dan wujud ini adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahdatul wujud. Coba lihat bagaimana ya kita katakan mengikuti akal dan perasaan ini, hawa nafsu di dalam agama ini menyeret mereka kepada sikap yang tidak kita katakan tidak dimiliki oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi sebelumnya. Ya, nah demikian. Kemudian yang keempat, di antara sebab jatuhnya orang itu dalam sikap hulu dan berlebih-lebihan adalah berdalil dengan hadis-hadis lemah dan palsu. Hadis-hadis lemah dan palsu. Hadis-hadis lemah dan palsu tidak bisa dijadikan sandaran hukum syariat. Dan pada umumnya hadis-hadis tersebut dikarang-karang dan dibuat-buat dengan tujuan untuk menambah semangat beribadah dan untuk mempertebal sebuah keyakinan sesat. Maka coba lihat, banyak sekali muncul amalan-amalan bid'ah ya yang berasal dari hadis-hadis palsu dan lemah yang membuat orang itu jatuh kepada sikap yang berlebih-lebihan di dalam agama. Munculnya misalnya salat raghaib pada bulan Rajab, kan begitu ya. Ya, kemudian ada juga lebaran ketupat dan lain sebagainya. Ya, atau kita katakan munculnya salat-salat sunat berjamaah selain salat tarawih pada bulan Ramadan. Nah, itu banyak didasari ya dengan hadis-hadis lemah, didasari di atas kita katakan hadis-hadis lemah dan hadis-hadis palsu ini. Ya, maka salah satu sebab manusia jatuh kepada sikap yang berlebih-lebihan di dalam agama adalah mengamalkan hadis palsu dan hadis yang dhaif atau hadis lemah. Ya, hadis palsu dan hadis lemah. Seperti misalnya zikir-zikir ala sufi. Barang siapa membaca ini sampai ribuan kali, ratusan ribu kali, padahal tidak ada hadisnya. Barang siapa membaca ayat ini ya sampai 1000 kali, 2000 kali ataupun ya belasan ribu kali, padahal tidak ada hadisnya. Hadisnya tidak sahih. Ada seorang yang bernama Nuh bin Abi Maryam khusus mengarang kitab hadis-hadis palsu untuk menambah gairah semangat orang untuk membaca Al-Quran. Lalu dia buat apa? Hadis-hadis fadail tentang Al-Quran yang semuanya maudhu' dan palsu. Katanya apa? Saya ini melakukannya untuk tujuannya adalah untuk memotivasi manusia membaca Al-Quran. Ya, nah, jadi itu adalah beberapa sebab ya manusia itu jatuh kepada sikap yang berlebih-lebihan di dalam hal agama ini. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ada beberapa macam bentuk-bentuk hulu di dalam agama. Secara garis besar, hulu itu ada 3 macam. Hulu dalam keyakinan, hulu dalam perkataan atau ucapan, dan hulu di dalam amal perbuatan. Hulu dalam bentuk keyakinan, misalnya sikap berlebih-lebihan dalam meyakini para malaikat. Ya, seperti orang-orang musyrikin yang meyakini bahwa malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala, banatullah. Atau kaum filsafat yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu hanyalah sifat yang tidak memiliki wujud dan zat. Ini adalah keyakinan yang berlebih-lebihan terhadap para malaikat. Atau keyakinan yang berlebih-lebihan terhadap para nabi. Seperti keyakinan kaum sufi yang mengatakan bahwa ada keyakinan Nur Muhammadi, bahwasanya alam semesta ini tercipta dari Nur Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini karena Nur Muhammad. Alam semesta ini terjadi dari Nur Muhammad. Nah, inilah keyakinan yang berlebih-lebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau keyakinan yang berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh dengan meyakini mereka sebagai Tuhan, atau meyakini para wali dan orang-orang saleh sebagai orang-orang yang maksum, yaitu bersih dari dosa. Contohnya keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah terhadap ahli bait, dan keyakinan orang-orang sufi terhadap orang-orang yang mereka anggap wali. Jadi orang-orang sufi mereka ada beberapa istilah. Wali itu ada tingkatan-tingkatan juga bagi mereka. Ada wali abdal, ada wali ghaus. Ya, ada wali abdal, ada wali ghaus. Yang mana wali-wali ini bisa dan punya kita katakan kekuasaan untuk mengatur alam semesta.
ya, menurunkan dan menahan rezeki. Nah, ini keyakinan sebagian orang-orang sufi, ya. Dan ini adalah keyakinan yang ghulu, ya, salah satu bentuk contoh, ya, sikap ghulu di dalam keyakinan. Nah, kemudian ghulu dalam bentuk ucapan. Ya, contohnya adalah puji-pujian yang berlebih-lebihan terhadap seseorang. Seperti yang kita contohkan tadi. Ya, seorang yang memuji Nabi SAW dengan mengatakan, ya sayyidana wa ibna sayyidina, ya wa ya khairana wa ibna khairina. Ya, seorang datang kepada Nabi dan berkata seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan, ya ayuhan nas qulu biqaulikum. Wahai manusia, jagalah ucapan kamu, katakanlah apa adanya. Wala yastahwiyannakumus syaitan, janganlah kamu digelincirkan oleh syaitan. Innama ana Abdullah wa rasuluh faqulu Abdullahi wa rasuluh. Abdullahi wa rasulah. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah dan utusannya, maka katakanlah hamba Allah dan utusannya. Jadi Rasulullah SAW marah kepada orang yang memuji beliau karena pujian itu berlebih-lebihan. Katakanlah apa adanya, ya, katakanlah yang benar. Sesungguhnya aku hanyalah hamba dan utusan Allah, maka katakanlah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu bentuk atau contoh ghulu di dalam ucapan. Ghulu di dalam ucapan. Maka kita tidak boleh memberikan puji-pujian, sanjung-sanjungan yang berlebih-lebihan kepada para nabi, apalagi kepada selain nabi, ya. Ingatlah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji-pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam. Tadi kita sebutkan beberapa contoh sikap ghulu di dalam ucapan, yaitu puji-pujian, sanjungan yang berlebih-lebihan terhadap seseorang. Nah, ini contohnya orang-orang sufi yang menyanjung berlebih-lebihan orang-orang yang mereka anggap wali. Kaum Syiah Rafidhah yang memuji, yang menyanjung, ya, berlebih-lebihan ahli bait dan imam-imam mereka, hingga mereka mengatakan kemaksuman atau meyakini kemaksuman imam-imam mereka, ya. Nah, demikian juga termasuk contoh sikap ghulu di dalam ucapan adalah, ya, zikir-zikir, doa-doa dan zikir-zikir yang keluar dari ketentuan syariat. Ya, seperti zikir-zikir dan doa-doa atau wirid-wirid yang diamalkan oleh orang-orang sufi. Ya, mereka membaca, ya, zikir sampai ratusan ribu kali, ya. Ada yang berzikir sampai 100.000 kali, yang membaca misalnya surat Al-Ikhlas sampai 100.000 kali, ya, atau membaca, ya, wirid-wirid tertentu sampai, ya, ratusan ribu kali, ya. Nah, ini adalah satu sikap yang berlebihan di dalam doa dan zikir. Dan termasuk juga adalah menambah-nambahi doa dan zikir. Misalnya menambah kata sayyidina di dalam salawat Nabi, ya, menambah-nambahi zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik itu di dalam menambahkan lafal, ya, kata-kata yang tidak ada di dalamnya, maupun menambah jumlahnya. Seperti misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kepada kita membaca selesai sholat istighfar 3 kali, ya kan? Lalu ada sebagian orang membacanya lebih dari 3 kali. Nah, ini namanya ghulu di dalam ucapan, ya, di dalam doa. Nah, demikian. Nabi SAW menuntut kita membaca alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33 kali. Nah, apabila seorang menambahnya lebih dari itu, ini masuk ke dalam sikap al-ghulu di dalam ucapan, ya, dan zikir dan doa. Demikian ya. Nah, kemudian ghulu dalam bentuk amal perbuatan, misalnya mengikuti was-was dalam bersuci atau berwudu. Jika sudah berwudu dia merasa belum sempurna wudunya atau batal wudunya, kemudian dia berwudu kembali. Demikianlah dia terus-menerus mengulangi wudunya. Ini adalah sikap berlebih-lebihan di dalam bersuci, ya. Penyebabnya adalah mengikuti was-was. Ya, nah demikian juga ketika sedang hendak membuka sholat, yaitu bertakbiratul ihram, ia mengulangi takbiratul ihramnya sampai berkali-kali karena merasa, ya, ia merasa
niatnya belum bertepatan dengan takbirnya, atau takbirnya belum bertepatan dengan niatnya, hingga dia terus-menerus mengulangi takbiratul ihramnya, terus-menerus mengulangi wudunya. Nah, ini adalah sikap wudu berlebih-lebihan di dalam perbuatan, ya. Nah, lucunya orang yang terserang penyakit was-was seperti ini terus-terusan bertakbir, Allah belum masuk katanya. Belum bertepatan dengan niatnya. Lucunya ketika imam mau takbir untuk ruku, masuk niatnya. Bisa dia takbir. Tapi ketinggalan rupanya. Jadi adalah was-was dari syaitan. Nah, begitu sudah mau ruku itu imam baru masuk takbirnya dengan niatnya. Entah apa sebabnya kita juga enggak tahu. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, di sana ada juga yang perlu diwaspadai, yaitu hulu dalam semangat. Hulu dalam semangat. Nah, jenis ini biasanya merasuki para pemuda yang memiliki semangat keagamaan yang berlebih-lebihan, akan tetapi dangkal pemahaman agamanya, sehingga mereka jatuh dalam sikap sembrono di dalam menjatuhkan vonis kafir, vonis fasik, dan vonis bid'ah. Ya, ini adalah salah satu sikap hulu di dalam ad-din. Ya, hulu di dalam semangat, terlalu bersemangat. Ini para pemuda biasanya, hingga jatuh pada sikap yang berlebih-lebihan pula di dalam menjatuhkan vonis kepada orang-orang yang mereka anggap telah jatuh dalam perbuatan dosa. Ya, mudah di dalam menjatuhkan vonis kafir misalnya, mudah di dalam menjatuhkan vonis fasik misalnya, dan mudah di dalam menjatuhkan vonis bid'ah misalnya. Nah, demikian. Baik, konfidin. Jadi virus hulu ini biasanya diawali dengan sesuatu yang sepele, namun dalam waktu singkat akan digandrungi, jiwa akan terbiasa dengannya, kemudian semakin lama semakin bertambah. Orang yang jatuh dalam sikap hulu dalam agama, ia akan berbicara tentang Allah tanpa hak, berbicara tentang agama halal dan haram tanpa ilmu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain dari jalan yang lurus. Dan sikap hulu inilah yang merupakan penyebab munculnya seluruh penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Bahkan Nabi SAW telah mengatakan tadi bahwa ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu binasa karena sikap hulu mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala secara tegas telah melarang mereka dari sikap itu. Ya ahli kitab la taghlu fi dinikum. Demikian juga penyimpangan dalam sikap dan perilaku, misalnya ya dalam mudahnya seorang menjatuhkan vonis kafir, vonis fasik, dan vonis bid'ah. Ini sebabnya adalah al-ghulu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Islam telah menentang semua perkara yang mengarah kepada sikap ghulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mengatakan bahwa agama Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang pertengahan. Dinullah adalah dinul wasat. Agama Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang pertengahan, yaitu antara sikap ekstrim, berlebih-lebihan, bainal ghulu wat taqsir, sikap moderat yaitu terlalu longgar. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani telah menukil perkataan Ibnul Munir sebagai berikut. Beliau mengatakan, Ibnul Munir berkata, hadis ini termasuk salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sama-sama menyaksikan bahwa setiap orang yang melewati batas dalam agama pasti akan terputus, yaitu ketika beliau mensyarah hadis wala yushadad dina ahadun illa ghalaba. Tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan diri mereka di dalam agama ini melainkan dia pasti kalah. Nah, di dalam ketika mensyarah hadis tersebut, Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil perkataan Ibnul Munir. Dia berkata, hadis ini termasuk salah satu mukjizat Nabi. Kita semua sama-sama menyaksikan bahwa setiap orang yang melewati batas dalam agama pasti akan terputus. Pasti akan terputus dari amalnya. Ya, pasti akan putus semangatnya. Dia pasti mundur ke belakang. Bahkan mungkin dia meninggalkan amal sama sekali. Mungkin kita pernah menyaksikan seorang yang begitu bersemangatnya di awal. Di awal perkara dia begitu semangatnya, hingga kadang-kadang kita pun ngeri melihatnya. Ya kan? Tak lama kemudian kita lihat dia meninggalkan amal tersebut. Bahkan sama sekali dia tidak beramal. Bahkan futur. Kena virus futur pula.
Ya, nah begitu dia kena virus hulu, jatuh kena virus futur pula, hancurlah dia. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, nah maksudnya bukanlah kita tidak boleh mengejar ibadah yang lebih sempurna, sebab hal itu termasuk perkara yang terpuji. Perkara yang dilarang di sini adalah berlebih-lebihan yang membuat jemu dan bosan, atau sikap melewati batas dalam mengerjakan amalan-amalan sunnat sehingga berakibat terbengkalainya perkara yang lebih afdal. Ada orang yang sibuk ya terhadap perkara-perkara yang sunnat hingga dia terlewatkan dari perkara yang wajib. Berapa banyak orang-orang yang baru diberi rezeki sedikit saja oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia pun berangan-angan ya ini dan itu, ini dan itu. Ini ingin nambah istri, ingin nambah rumah, ingin nambah kendaraan dan lain sebagainya. Dia lupa bahwa dia belum menunaikan ibadah haji. Coba lihat, syaitan mengalihkan seorang ya dari perkara wajib kepada perkara yang sunnah, atau perkara yang kurang wajib baginya. Ya, perkara yang kurang wajib baginya. Demikianlah ikhwan fillah rahimani wa rahimah. Jadi kita harus berhati-hati. Ya, seorang mengejar ya amalan-amalan yang sunat hingga berakibat terbengkalainya perkara yang lebih wajib atau lebih afdal, atau mengulur kewajiban hingga keluar dari waktunya. Misalnya orang yang salat tahajud semalam suntuk, lalu keluar dari waktu yang afdal, ya, lalu ya ia tertidur sampai akhir malam hingga terluput salat subuh berjamaah, atau sampai keluar dari waktu yang afdal, atau sampai matahari terbit hingga keluar dari batasan waktunya. Ya, dalam hadis Mihzan bin Al-Adra diriwayatkan oleh Imam Ahmad dikatakan innakum lan tanalu hadzal amr bil mughalabah wa khairu dinikum al-yusra. Kalian tidak akan dapat melaksanakan din ini dengan memaksakan diri, dan sebaik-baik urusan agama kalian adalah yang mudah. Demikian ya Pak. Jadi pernah datang 3 orang ingin menanyakan tentang aktivitas ibadah Nabi SAW di rumah beliau. Mereka tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu mereka bertanya kepada Aisyah tentang ibadah-ibadah beliau. Lalu setelah diceritakan oleh Aisyah tentang ibadah-ibadah Nabi, mereka merasa ibadah beliau itu hanya sedikit. Maka mereka berkata, di manakah kedudukan kami dibanding dengan Nabi? Padahal telah diampuni dosa-dosa beliau yang lalu maupun yang akan datang. Ya, maka salah seorang dari mereka berkata, aku akan sholat malam terus-menerus dan tidak akan tidur. Yang lain mengatakan, aku akan berpuasa terus-menerus tanpa berbuka. Yang satu lagi mengatakan, aku tidak akan menikah selama-lamanya. Aku akan membujang, tidak akan menikah selama-lamanya. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar perkataan ini berkata kepada manusia, ya, kepada mereka, antumul ladina qultum kada wa kada. Apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Amma ana wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Sungguh demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepadanya. Walakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Namun aku berpuasa dan aku juga berbuka. Aku salat dan aku juga tidur. Dan aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi ketiga orang ini datang kepada Nabi, ya, ingin menanyakan tentang ibadah Nabi. Lalu mereka berazam untuk melakukan ibadah-ibadah yang mereka anggap melebihi Nabi, untuk menyucikan jiwa mereka, untuk membersihkan diri mereka. Namun mereka salah jalan, mereka salah di dalam caranya. Niat mereka bagus tapi caranya salah. Ini adalah sikap yang berlebih-lebihan. Maka Nabi SAW mencela sikap mereka dan mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang
membenci sunnah-sunnahku, maka dia bukan dari golongan. Demikian ikhwan fillah. Ya. Dalam menjelaskan hadis ini, Ad-Dawudi berkata, menjauhkan diri dengan anggapan hal itu lebih baik ya dari dispensasi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu perbuatan dosa. Sebab ia memandang dirinya lebih baik dan lebih bertakwa kepada Allah daripada Rasulnya. Dan ini jelas sebuah penyimpangan, kata beliau. Kemudian Ibnu Hajar menambahkan, ya tidak syak lagi kesesatan orang yang meyakini hal yang demikian, yaitu mereka meyakini bahwa dirinya lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi janganlah kita melewati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalaulah itu baik, niscaya Nabi telah lebih dulu melakukannya. Niscaya para sahabat telah lebih dulu mengamalkannya dan melakukannya. Ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum jami'an. Baik. Akan tetapi menjauhi sikap hulu ya, bukan berarti jatuh dalam sikap yang sebaliknya, yaitu taksir, melonggar-longgarkan diri. Itu juga keliru, ya. Jadi ini perlu kita waspadai. Dalam menjauhi sikap hulu ini, kita juga jangan sampai terjebak ke dalam sikap taksir, yaitu melalaikan dan melonggar-longgarkan diri. Dan ini merupakan tipu daya syaitan yang luar biasa. Karena setan itu selalu mencari titik lemah seseorang. Apabila titik lemahnya pada sikap hulu mereka, maka setan pun masuk melalui pintu hulu. Dan apabila titik lemahnya pada sikap taksir, maka setan pun masuk melalui pintu taksir. Jadi taksir ini adalah lawan dari hulu. Kalau hulu itu adalah memberat-beratkan diri, maka taksir ini adalah melonggar-longgarkan diri. Jadi setan, jadi dalam membidik manusia dia melihat titik kelemahannya. Mana titik kelemahannya? Jika titik kelemahannya adalah hulu, maka setan akan masuk dari pintu hulu. Kalau titik kelemahannya adalah taksir, maka setan akan masuk dari pintu at-taksir. Nah demikian. Jadi memang mempertahankan diri di tengah-tengah antara sikap hulu dan sikap taksir merupakan satu perkara yang sangat susah dan sulit. Ya, tidak hulu dan tidak taksir, itu pertengahan. Nah itu adalah sikap yang sulit. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Namun kesuksesan, kebahagiaan dan keberhasilan dalam urusan dunia dan akhirat itu tergantung dengan cara kita menempatkan setiap hak secara proporsional menurut pandangan syariat yang hanif dan fitrah ini. Ya, karena setiap ketidakseimbangan akan menyebabkan ketimpangan yang akan menghalangi tercapainya tujuan, sampainya kita kepada tujuan. Nah demikianlah ikhwan fillah, azani Allah wa jami'an. Dalam hal ini syaitan akan melihat dari pintu manakah yang mungkin ia masuk kepada manusia. Mungkin untuk mengalahkan si fulan, mengalahkan musuh mereka, musuh bebuyutan mereka yaitu anak Adam. Syaitan akan melihat dari pintu manakah ia mungkin masuk kepada Bani Adam. Jika syaitan melihat bahwa yang lebih dominan pada seseorang adalah potensi rendah diri dan gampang menyerah, maka syaitan pun menanamkan rasa malas dalam dirinya dan mengendorkan semangatnya dan menggambarkan berat amal-amal ketaatan tersebut. Menggambarkan amal-amal itu berat, ketaatan itu susah dan sulit, dan mendorongnya untuk mudah mengabaikan kewajiban sampai akhirnya ia meninggalkan kewajiban itu sama sekali. Namun jika syaitan melihat bahwa yang lebih dominan pada seseorang adalah semangatnya yang menggebu-gebu, maka mulailah syaitan menanamkan anggapan bahwa apa yang diperintahkan itu baru sedikit dan belum cukup untuk mengimbangi semangatnya, hingga ia merasa membutuhkan sesuatu yang baru sebagai tambahannya. Jatuhlah dia di dalam perbuatan bid'ah fiddin. Dia merasa ini kurang, belum apa-apa. Ya, maka muncullah semangatnya untuk berbuat bid'ah di dalam agama. Ya, masuk dalam melalui apa? Melalui pintu al-ghulu ini. Jadi syaitan melihat jika yang lebih dominan pada diri seseorang adalah semangat sikap hulu ini yang menggebu-gebu, maka syaitan menanamkan anggapan bahwa apa yang dilakukannya masih sedikit. Ya, belum lagi ada apa-apanya. Maka muncullah semangat dia untuk apa? Untuk berbuat hal yang keluar dari real syariat.
keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, kajian kita pada malam ini berkaitan dengan hulu ya, dan sebagai penutup ikhwan fillah, di sana ada beberapa kiat-kiat untuk menghindari sikap hulu ini. Di antaranya ikhwan fillah adalah yang pertama tentunya ini yang paling penting, yaitu menuntut ilmu syar'i. Obat penyakit hulu dan taksir itu adalah menuntut ilmu syar'i. Demikian juga sebagaimana kita sebutkan kemarin, obat dari penyakit futur itu adalah tetap berada di majelis ilmu, menuntut ilmu syar'i. Ilmu itu adalah lentera yang menerangi langkah kita di dunia dan menjadi aset yang amat bernilai bagi kita di akhirat. Apabila lentera ini padam, maka syaitan akan leluasa menyesatkan anak Adam. Maka dari itu janganlah absen dalam majelis-majelis ilmu. Banyak sekali faedah yang dapat kita petik dari majelis ilmu untuk menjaga keimanan kita, untuk tetap stabil dia, tidak berlebih-lebihan. Karena di dalam majelis ilmu ini kita diberi nasihat. Kalau kita punya kecenderungan hulu, maka di dalam majelis ilmu ini adalah tempatnya untuk majelis ilmu yang benar ya, ilmu yang sahih. Maka dari itu ilmu yang sahih itu hanya dapat antum peroleh di majelis-majelis ilmu salafi. Ya, tidak akan antum dapatkan di majelis-majelis ilmu lainnya. Majelis-majelis ilmu lainnya imma menjatuhkan antum kepada sikap taksir atau gulu, antara keduanya. Nah, di dalam majelis-majelis salafi ini, ya, kalau ada potensi gulu akan diturunkan. Kalau ada potensi taksir akan ditingkatkan. Nah, demikian inilah tempatnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi, janganlah kita absen. Terlalu banyak absen dalam majelis ilmu akan menyebabkan kita futur. Ya, futur. Nah, demikian. Dan futur ini ya bisa juga mengarah kepada hulu. Ya, coba lihat orang-orang yang futur dari agamanya, frustasi. Nah, kadang-kadang muncul sikap hulunya, berlebih-lebihannya, frustasi. Akhirnya mengambil apa? Jalan singkat. Wah, nggak bisa merubah keadaan ini kecuali dengan satu jalan. Yaitu apa? Revolusi katanya. Jatuhlah dia kepada kelompok-kelompok yang sesat dan menyimpang. Ya, nah demikian. Jadilah dia calon pengantin. Tahu jalan pengantin? Yang pakai rompi isinya bom, itu calon pengantin kata mereka. Coba lihat itu. Ya, nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan malu dan segan bertanya kepada ahli ilmu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli dzikir, yaitu ahlul Quran was sunnah, jika kamu tidak mengetahuinya. Pepatah kita mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Kalau kita malu bertanya sesat di jalan, akhirnya apa? Banyak waktu di jalan gak karuan, gak sampai-sampai kepada tujuan. Nah, ini orang yang malu bertanya ya. Terlebih lagi dalam urusan agama kita. Janganlah kita malu bertanya kepada ulama ya, dalam perkara-perkara agama yang belum kita ketahui dengan baik dan benar. Baik dalam perkara akidah kita, ibadah kita, muamalah kita, dan lain-lainnya. Nah, demikian. Terlebih lagi perkara yang berkaitan dengan detil dan perincian dalam agama. Ya, misalnya dalam hal prosedur pelaksanaan ibadah, perincian dalam hal akidah, dan lain-lain sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah kita harus menjauhi segala macam bentuk hulu dalam agama, baik itu berupa keyakinan, hulu dalam bentuk keyakinan, hulu dalam bentuk ucapan, maupun hulu dalam bentuk perbuatan yang diatasnamakan agama. Dan tentunya kita juga harus mewaspadai, jangan sampai tergelincir dalam sikap taksir. Jadi kita harus berada di pertengahan antara keduanya. Nah, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ya kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya dan bagi hadirin sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.